Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Sampurasun. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun negara tercinta kita ini sedang dilanda musibah corona, yaitu COVID-19, tetapi mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi pagi Ibu sudah mengecek kehadiran kalian melalui online, dan alhamdulillah semuanya sudah hadir dan kita akan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah pada saat ini kalian sudah sarapan dulu? Tentu kalian sudah sarapan dulu. Mengapa kalian harus sarapan? Agar tubuh kita tidak loyo dan kita memiliki tenaga untuk melaksanakan pelajaran pada hari ini. Nah, makanan yang kalian makan tentunya itu adalah makanan yang sehat, ya. Di antaranya mungkin kalian tadi sudah ada yang sarapan nasi, sudah ada yang sarapan roti, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, itu semuanya adalah makanan yang sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu terangkan yaitu tentang makanan sehat dan bagaimana tubuh mengolah makanan. Tujuannya adalah agar kalian terbiasa makan makanan yang sehat dan bergizi. Karena makanan yang sehat dan bergizi baik untuk kesehatan kita. Pernahkah kalian melihat susu kemasan seperti ini? Kalian sudah tentu sering melihatnya. Dan seberapa sering kalian minum susu? Susu ini sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat kita. Karena susu itu baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum menjadi susu kemasan seperti ini, tentunya ini mengalami beberapa proses pembuatan. Nah, sekarang bagaimana cara proses sehingga menjadi susu kemasan seperti ini? Biasanya, susu ini dipromosikan melalui iklan. Kenapa melalui iklan? Karena dengan melalui iklan, maka susu ini akan segera sampai kepada masyarakat, yaitu dengan cara dipromosikan. Misalkan, salah seorang pengusaha susu, katakan dia adalah seorang produsen. Kemudian dia memasang atau mempromosikan susu ini di dalam sebuah media sosial atau medsos. Di antaranya adalah bisa di televisi, bisa di radio, bisa di majalah, dan bisa di koran. Nah, sehingga setelah iklan-iklan ini dipromosikan melalui media cetak dan media elektronik yang tadi, maka penyampaian informasi tentang susu akan cepat menyebar ke masyarakat. Nah, mengapa harus ada iklan? Iklan itu sangat berfungsi dan berperan penting. Karena dengan iklan kita bisa mempromosikan suatu barang atau suatu produk, sehingga pemerhati iklan atau pembaca iklan bisa tertarik
dengan barang atau produk yang sedang kita promosikan. Misalnya, kita lihat gambar seperti ini. Ini adalah kemasan susu. Nah, di dalam kemasan tersebut ada tulisan susu ultra. Rasanya membuat atau membuat nyaman. Nah, seperti kalian perhatikan pada gambar susu berikut, di situ tertera tulisan susu ultra rasanya bikin nyaman. Nah, iklan tersebut mengandung kalimat yang sangat menarik terhadap konsumen. Sehingga konsumen itu dengan membaca kalimat itu saja mereka sudah ingin membeli atau mengkonsumsi susu tersebut. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata menarik dan bisa disebut dengan kata kunci. Jadi ingin minum susu nih? Yuk kita minum susu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali. Susu sapi ini termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanan yang bagaimana yang sudah termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna? Yaitu makanan yang sudah mengandung vitamin, karbohidrat, mineral, protein, lemak, dan air. Nah, itu didapat dari mana? Yaitu satu dari makanan pokok. Bisa dari yaitu nasi, sagu, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, itu dapat didapat dari lauk pauk. Misalnya, daging ayam, daging sapi, ikan, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terdapat pada sayur mayur. Di antaranya adalah brokoli, wortel, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, itu didapat dari buah-buahan. Misalnya, apel, anggur, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang kelima adalah susu. Baik anak-anak, nah sebelum menghasilkan susu yang segar seperti yang sudah kita minum dan kita konsumsi setiap hari, susu itu dihasilkan dari seekor sapi. Nah, untuk menghasilkan susu yang segar, tentunya seekor sapi tersebut harus makan rumput-rumputan terlebih dahulu. Karena sapi itu makanannya adalah rumput. Nah, di dalamnya itu terdapat sistem pencernaan pada tubuh sapi yang akan mencerna makanan yang dimakan oleh sapi sampai makanan itu masuk ke dalam tubuh sapi. Nah, bagaimana sistem pencernaan pada tubuh sapi? Ayo kita lihat gambar sapi ini. Ini adalah gambar sapi. Sapi itu merupakan hewan ruminansia. Nah, sekarang mari kita amati gambar sapi berikut. Sapi merupakan kelompok hewan yang memamah atau memakan 2 kali. Maka sapi disebut juga dengan hewan yang memamah biak. Nah, sekarang bagaimana proses pencernaan pada sapi? Sapi memakan rumput-rumputan dan rumput-rumputan itu dikunyah di dalam mulut. Dan di dalam mulut itu terdapat organ-organ yang membantu proses pencernaan. Yaitu diantaranya adalah gigi, lidah, dan saraf. Yang pertama adalah gigi.
Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong dan mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan, untuk mendorong makanan yang sudah dikunyahnya sehingga makanan tersebut masuk menuju ke lambung. Dan yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Proses pencernaan pada sapi. Yang pertama, rongga mulut. Nah, rumput-rumput tadi dikunyah di dalam mulut. Dan di situ ada saliva, enzim atau cairan yang berasal dari kelenjar sapi. Nah, cairan ini akan berperan sebagai proses kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan. Tidak terjadi proses apapun di dalam kerongkongan karena kerongkongan itu hanya sebagai penghubung dari mulut ke lambung. Dan yang ketiga adalah lambung. Bagian terpenting sistem pencernaan sapi itu terdapat pada lambung karena di dalam lambung terdapat beberapa organ pencernaan, yaitu 1. Rumen, 2. Retikulum, 3. Omasum, dan 4. Obamasum. Lalu setelah melalui proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa yaitu 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses fermentasi dan selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa memahami. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan ini tugasnya. Silakan kalian baca tugasnya. Silakan kalian pahami dan silakan kalian kerjakan nanti setelah kalian selesai menonton video ini. Nah, itulah pembelajaran hari ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silahkan kalian nanti melalui pembelajaran daring online. Jadi, kesimpulannya adalah kata kunci itu adalah kata dasar yang dijadikan sebagai dasar untuk memahami isi teks atau informasi atau isi pada iklan. Jadi kata kunci itu sangat penting untuk menentukan sebuah informasi. Yang kedua, hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memakan 2 kali dan disebut dengan hewan mamalia. Yang ketiga, proses pencernaan pada sapi yaitu melalui mulut, kerongkongan, lambung, dan di dalam lambung itu terdiri dari beberapa alat pencernaan, yaitu 1. Rumen, 2. Retikulum, 3. Omasum, dan 4.
mempelajari kembali buku paket tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 pada buku kalian masing-masing. Silakan kalian untuk tugasnya dikerjakan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.